diri kita dengan niat yang ikhlas, sehingga apa yang telah kita curahkan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin biaya, semuanya mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan apa yang telah kita mulai di pekan yang lalu, pembahasan dari surat Al-Fatihah. Kita sudah membahas tentang ta'awud, kemudian basmalah. Nah, kita masuk kepada ayat yang pertama, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Penulis mengatakan alhamdu, yaitu segala puji adalah sanjungan bagi Allah yang disertai dengan rasa cinta kepadanya. Jadi alhamdu, kata para ulama, levelnya lebih tinggi dari kata apa? Asyukru. Bersyukur itu juga memuji, berterima kasih, tapi dalam level apa? Dia sebagai imbal balik. Orang dikatakan bersyukur ketika dia mendapatkan kebaikan, membalas, maka dia apa? Dikatakan bersyukur. Tapi kalau alhamdu, memuji karena kebaikan-kebaikan yang ada pada yang dipuji. Terlebih di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kebaikan yang ada pada Allah, tapi nikmat semuanya adalah dari Allah. Oleh karenanya dikatakan Allah Azza wa Jalla disanjung karena nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling tinggi. Jadi kalau kita memuji seseorang, kenapa? Karena sifatnya, karena kebaikan yang ada pada dirinya, maka itu dikatakan hamd. Tapi kalau dia berbuat baik kepada kita, itu juga ada unsur apa? Asyukru, bersyukur. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala selain apa? Nama-namanya indah, sifatnya tinggi, mulia, juga disanjung karena segala nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang tidak bisa dihitung dan tidak terhingga. Ini yang sudah sangat sering sebenarnya kita dengarkan, apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin, tidak bakal kalian bisa menghitungnya. Dari sisi mana? Yang pertama pernah kita singgung, jenis. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, ada berapa macam, ada berapa jenis nikmat itu. Rambut itu sendiri nikmat, kulit di bawahnya rambut, tulang yang melindungi apa? Otak itu sendiri, cairan yang ada di otak, sel-sel yang ada di otak. Itu baru apa? Di kepala, belum mata. Gitu ya. Lapisan-lapisan yang ada di mata, telinga, hidung, mulut, dan seterusnya. Untuk menyebutkan jenisnya saja kita nggak mau. Terus dari setiap jenis berapa jumlah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita? Rambut, ada berapa banyak rambut kita? Maka pasti kita ini nggak bisa menghitung nikmat Allah. Rabbil alamin. Rabb dalam keterbatasan bahasa kita diterjemahkan dengan kata Tuhan. Apa makna Tuhan itu? Yakni pencipta. Kandungan makna, makanya saya katakan ya keterbatasan bahasa kita. Sebenarnya Tuhan itu tidak mewakili kata Rabb, sehingga makna ini harus kita tambahkan. Siapa itu Rabb? Pencipta, Raja yang mengatur dan yang bertindak terhadap mereka, yaitu alam semesta ini.
Atau dalam sebagian definisi kita sederhanakan, yang apa? Rob itu menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Unsurnya 3 ini. Dialah Allah satu-satunya yang mencipta, dialah satu-satunya yang menguasai, dan dia yang satu-satunya yang mengatur. Sehingga apa konsekuensinya? Tidak ada sekutu baginya dalam sesuatu pun dari semua itu. Seorang dikatakan, dan ini menarik penjelasan Dr. Firanda Andirja hafizahullah gitu ya, tentang masalah tauhid rububiyah yang sering kita pelajari, uluhiyah, asma wa sifat. Sebagian kemudian memprotes, kenapa kalian membagi-bagi tauhid? Kita tidak sedang membagi tauhid, tapi memudahkan orang untuk memahaminya. Kalau seandainya kita tidak menyebut tauhid rububiyah, tidak masalah, tidak dosa. Asalkan sebagaimana dulu para sahabat, bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat, esakanlah Allah, bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Gak ada yang menciptakan di alam semesta ini kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Bukan kemudian laut selatan ada yang menguasai, laut utara ada yang menguasai sendiri. Berarti kekuasaan Allah tidak sempurna. Maka kita harus mengesahkan Allah itu satu-satunya yang berkuasa. Demikian pula yang mengatur. Bukan yang seperti kadang beredar sekarang, katanya ada yang wali menguasai ini, menguasai itu. Tidak. Seorang nabi saja, seorang rasul saja tidak berkuasa. Apalagi seorang wali yang levelnya di bawah nabi dan rasul. Maka semua hal itu yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alam, ketika dikatakan Rabbil alamin, apa itu alam? Adalah segala sesuatu selain Allah. Selain Allah itu disebut alam. Maka atau kita katakan seluruh makhluk ini, yang hidupnya, yang matinya, semua adalah alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Berarti seseorang ketika membaca ayat ini, dia sedang memuji Allah karena indahnya nama Allah, karena tingginya sifat-sifat Allah dan sifat yang sempurna, serta kebaikan-kebaikan yang tak terhingga yang Allah berikan kepada siapa? Kepada makhluknya, khususnya kita sebagai manusia. Nah, ini yang harus direnungi, ini yang harus dihayati, diresapi ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini sudah sebelumnya dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Masih ingat Ar-Rahman menunjukkan apa? Kasih sayang yang luas, mencakup seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang yang khusus kepada hambanya yang beriman, yakni yang mengandung sifat rahmah yang umum dan khusus, sebagaimana telah disinggung, sudah dibahas sebelumnya. Maliki yaumiddin. Dalam suatu qiraah, cara dibaca dengan apa? Maliki yaumiddin. Dan ini yang membedakan antara ayat ini dan nanti yang ada di surat An-Nas. Apa itu? Malikin Nas. Di dalam surat An-Nas hanya ada riwayat pendek. Tapi kalau dalam Al-Fatihah boleh dibaca
Maliki yaumiddin pendek, atau Maliki yaumiddin. Nah, jangan sampai apa? Dicampur. Nanti judul surat An-Nas juga jadinya Malikin Nas. Boleh? Enggak boleh. Ada ya? Dalam suatu qiraah, cara baca dibaca Maliki yaumiddin. Huruf mim pada kata Malik tidak dipanjangkan, yang bermakna apa? Ad-din itu pembalasan dan perhitungan. Malik ataupun Malik artinya apa? Raja ataupun penguasa. Yaumiddin adalah hari pembalasan dan perhitungan. Kata ad-din bermakna perhitungan amal. Dan di antara nama-nama Tuhan kita Azza wa Jalla adalah Ad-Dayyan. Allah menamai dirinya dengan apa? Ana Malikud Dayyan. Apa yang maksudnya Dayyan? Yang maha menghitung, yakni yang memberikan balasan dan yang menghitung. Atau mungkin ya lebih tepatnya yang menghitung kemudian memberikan balasan. Nah, setelah dihitung dari amal-amal kita akan diberikan balasan. Maka di sini apa yang terkandung kalau kita perhatikan, di sini terkandung perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadap dan berdiri di hadapannya kelak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di tempat lain, yaitu di surat Al-Infitar ayat 17 sampai 19, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Allah jelaskan. Apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun menolong orang lain. Satu jiwa tidak berkuasa untuk menolong jiwa yang lainnya. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Sehingga kalau kita cermati, kita hayati benar-benar kalimat apa? Maliki yaumiddin menumbuhkan rasa apa? Rasa takut, khauf. Dan ayat sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim menumbuhkan rasa harap, raja. Jadi subhanallah, ini ya. Ini kalau kita membacanya dengan mengerti artinya kemudian memahami maknanya, ternyata kita itu sedang diingkatkan antara apa? Al-khauf war raja. Padahal ini dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam setiap ibadah kita, menyandingkan antara rasa harap dan rasa takut. Ternyata itu ada dalam apa yang kita baca setiap hari berulang kali. Sehingga tidak lupa untuk menyandingkan dua hal ini, menjadikannya apa? Dua sayap, kata para ulama, yang seimbang, sehingga amal ibadah kita bisa terbang, berjalan dengan baik. Jadi ketika kita membaca apa? Ar-Rahmanir Rahim, ingatlah apa? Rasa harap kita kepada Allah. Dan ketika kita membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, ingat apa? Rasa takut bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan, amalkan. Subhanallah. Kemudian kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat dari sisi bacaan di situ ada tasydid.
Jangan dibaca iya, gitu ya. Iyyaka. Ada iyyaka. Apa artinya? Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ayo kita tes ingatan. Mana yang artinya hanya? Iya? Iya. Iya. Didahulukannya objek. Dalam bahasa Arab ketika objek ditaruh di depannya apa? Subjek dan predikat, maka dia punya arti pengkhususan. Disitulah muncul apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna hanya. Karena kalau kita lihat redaksinya nggak ada kata yang menunjukkan hanya. Iya artinya kepadamu, na'budu kami menyembah, nasta'in kami mohon pertolongan. Tapi itulah indahnya bahasa Arab. Perubahan susunan kata di mana apa? Kepadamu itu ditaruh di mana? Di depannya kami menyembah. Kalau urutannya kan seharusnya apa? Objek itu di belakang. Kami menyembah kepadamu. Berarti aslinya itu na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Tapi ketika urutan itu dibalik, muncullah makna hanya. Ya, maka masih semangat belajar bahasa Arab? Masya Allah, senyumnya mengandung mengandung semangatnya berapa persen tuh ya? Baik. Dan di situ ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, apa yang terkandung? Di sini terkandung ikhlas, keikhlasan dalam beribadah dan memohon pertolongan. Masih ada stoknya Mas David? Ya. Maka subhanallah, lagi-lagi hal yang sering ditanyakan, yang dikeluhkan, ya kita rasakan sendiri. Beratnya, susahnya menata keikhlasan. Ternyata kesusahan itu terjawab dengan setiap hari berulang kali kita diingatkan ini. Tapi ya sayangnya banyak yang membaca ini tidak mengerti arti, apalagi sampai mendalami maknanya. Kita sedang berikrar kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka aneh kalau antara ucapan dengan hati maupun perbuatan bertolak belakang. Kenapa ya? Karena tidak memahami apa yang diucapkan. Maka sudah seharusnya kita mengatakan iyyaka na'budu, apa yang terkandung? Ikhlas beribadah. Dan ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, kita sedang memohon pertolongan kepada Allah. Maka kata iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, yakni aku ikhlaskan ibadahku kepadamu, atau aku ikhlas ibadahku kepadamu, sehingga aku tidak menyembah selainmu. Dan ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, yakni aku ikhlaskan permohonan pertolonganku hanya kepadamu, sehingga aku tidak meminta pertolongan kepada sesuatu pun selainmu. Dijelaskan dalam buku-buku yang lain, kalau berkaitan dengan ibadah, tidak ada kompromi. Ibadah apapun macamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu al-ilah al-ma'bud. Artinya ilah itu yang berhak disembah. Bahkan dari apa yang kita pelajari pekan kemarin, apa artinya Allah? Masih ingat?
Wal wadul ubudiyah. Iya. Satu-satunya yang berhak dipertuhankan dan disembah. Sedangkan dalam pertolongan itu macam-macam. Kalau pertolongan itu hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka pertolongan itu nggak boleh diminta kepada selain Allah. Apa contohnya? Meminta pertolongan agar diturunkan hujan, meminta pertolongan disingkap musibah yang terjadi, wabah, pandemi. Itu sehebat apapun teknologi ternyata tidak mampu menghadapi itu kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang dilakukan dari vaksin itu semuanya sebab, kan itu. Lalu nyatanya yang sudah vaksin ada juga yang masih kena. Itu menunjukkan manusia itu sebenarnya lemah. Jangan karena pinternya, teknologinya terus merasa sombong, jangan. Tapi ada pertolongan-pertolongan yang dimampui manusia. Apa misalnya menata aula ini? Manusia mampu nggak? Mampu, bisa. Sehingga Mas David jangan kemudian nata sendiri. Kenapa? Kan kita nggak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Ya kesel, remuk gitu ya. Ayo panggil Mas Dobi yang lainnya, ayo toto bareng-bareng, kan itu boleh, gitu ya. Antum kalau sedang malas bantu orang lain, jangan ngelesnya juga dengan ini. Nggak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Padune gak gelem ngewangi, kan gitu. Nah itu yang diperinci, gitu ya. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini kita harus tahu mana yang ada perinciannya, mana yang tidak. Dalam hal ibadah nggak ada, semuanya hanya untuk Allah. Tapi dalam masalah pertolongan, kalau itu adalah yang dimampui manusia, boleh kita minta tolong, diangkatkan barang dan sebagainya. Tapi juga ada yang menambahkan sebagian ulama bahwa pertolongan dari sesama manusia itu tidaklah terjadi kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini luar biasa juga penjelasan yang lainnya. Sehingga ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan, yakni aku ikhlaskan permohonan pertolonganku hanya kepadamu, sehingga aku tidak meminta pertolongan kepada sesuatu pun selainmu dalam hal yang itu memang kekhususan Allah. Catatannya di situ. Dalam bacaan iyyaka na'budu, hanya Engkau lah yang kami sembah, terkandung pernyataan berlepas diri dari kesyirikan dan dari kesyirikan. Kemudian yang perlu diingat kembali adalah orang yang mengatakan iyyaka na'budu, dia sedang mengikrarkan keikhlasan. Dan lawannya ikhlas adalah kesyirikan. Berarti di saat yang sama dia sedang berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, termasuk syirik yang paling ditakuti oleh Rasulullah, apa itu? Riya. Ya. Mungkin kesyirikan-kesyirikan yang besar bagi kebanyakan yang sudah belajar tahu itu perkara yang terlarang. Tapi kesyirikan yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah riya. Ingin dipuji, ingin pamer sehingga mendapatkan pujian. Sehingga ini yang pernah kita ungkapkan perkataan Imam Ibnul Qayyim yang beliau ulang di sini tapi tanpa mengutip itu. Bahwa orang ketika mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dia sedang mengobati penyakit
kesyirikan, termasuk penyakit riya. Lagi-lagi kalau ini dibaca setiap hari berulang kali, maka sudah seharusnya menjauhkan kita dari sifat apa? Riya ini. Ingin dipuji, ingin pamer ini. Sebaliknya, dan dalam bacaan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, terkandung pernyataan berlepas diri dari daya dan kekuatan diri dan makhluk. Maksud diri apa? Diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, kita sedang mengikrarkan bahwa saya ini lemah ya Allah. Saya ini butuh pertolongan-Mu ya Allah. Dan saya tidak butuh pertolongan yang lainnya. Khususnya apa? Dalam mentaati-Mu, dalam menyembah-Mu ya Allah. Sehingga di situ menjauhkan penyakit apa? Penyakit apa? Enggak, yang kedua. Yang wa iyyaka nasta'in. Apa? Sombong. Bangga diri. Yang di situ kita mengingat juga perkataan Ibnu Qayyim tentang apa? Ada orang masuk neraka gara-gara ketaatan. Loh, taat kok bisa masukkan orang ke neraka? Kenapa? Karena ketika orang nyaman dengan ketaatannya, merasa lebih baik dari yang lain. Bahkan mulai meremehkan yang lain. Dan meremehkan orang lain itu inti dari apa? Kesombongan. Batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka ketaatan yang dia tidak mawas diri, dia tidak sadari bahwa ketaatan itu berkat pertolongan Allah, malah menjadikan apa? Musibah. Menjadikan dia bangga diri, sombong. Nah, akhirnya bisa mengantarkan ke mana? Ke neraka. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah, adalah realisasi bagi syahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, yaitu sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali siapa? Allah. Dan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hakikatnya kita sedang mewujudkan, merealisasikan, mengaplikasikan, melaksanakan apa? Sumpah setia kita, syahadat kita, la ilaha illallah. Di mana kita menyatakan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka kita menyatakan apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan pernyataan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, adalah realisasi perwujudan bagi ungkapan la haula wala quwata illa billah. Kita sering mengucapkan itu, la haula wala quwata illa billah. Apa sih artinya? Tidak ada daya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak ada usaha yang akan berhasil. Tidak ada kekuatan yang sehebat apapun itu mendorong kepada keberhasilan kecuali atas pertolongan Allah. Orang secerdas apapun, sepintar apapun, gitu ya, banyak orang yang apa? Cerdas, menemukan itu ketika masih hidup dulu apa? Terlunta-lunta. Kapan karyanya baru dihargai? Setelah mati. Kalau dia memang apa? Bisa menjadi hebat dengan kecerdasannya, tentunya sejak dia hidup sudah hebat. Ternyata setelah sekian waktu orang menyadari, wah ini ternyata rumus yang sangat hebat. Oh ini teori yang sangat bagus. Baru orang menghargainya. Itulah bukti kita ini lemah. Itu ya, selalu butuh apa? Pertolongan Allah.
Kemudian juga diterangkan iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, mengandung pemurnian dari kesyirikan dan riya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, mengandung pemurnian dari sifat apa tadi? Ujub dan angkuh sombong. Jadi luar biasa. Kalau ayat demi ayat yang kita baca, meskipun ini ayat yang pendek, apa? Dibaca dengan mengerti arti, dibaca dengan apa? Pemahaman maknanya. Meskipun subhanallah, ini baru makna yang sederhana. Kita belum berbicara tentang tafsirnya yang sangat luas. Itu ya. Kemudian orang akan mengatakan selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yakni seseorang apa? Meminta, tunjukilah kami dan berikanlah kami taufik ya Allah. Taufik sebenarnya juga apa? Petunjuk untuk meniti dan mengikuti jalan yang lurus itu. Disitulah kemudian diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa petunjuk ada dua macam. Hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Kita tidak hanya butuh, kalau secara artinya mungkin kita menangkap hanya yang pertama. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah cukup orang itu tahu jalan yang lurus? Belum. Butuh petunjuk yang kedua. Yang pertama tadi dikatakan apa? Hidayatun ilat tariq, petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita butuh yang kedua. Apa itu? Hidayatun fit tariq, petunjuk dalam menempuh jalan yang lurus. Katakan yang sangat sederhana sekarang ini dengan kemudahan jalan tol. Semua tahu kalau ingin lancar, nggak stres, ketemu motor motong di jalan, ketemu rombongan truk yang pelan-pelan, paling enak adalah masuk tol. Berarti kalau ingin ke Surabaya, ingin waktunya singkat, adalah masuk di mana? Pintu tol Bagi. Nanti keluar serserah Surabayanya mana, kan ya? Tapi subhanallah, apakah cukup tahu seperti ini sudah selesai urusan? Belum. Ternyata ketika kita berangkat di waktu-waktu tertentu, yang misalnya kita bertemu dengan waktu salat, kita ngejar pertemuan acara di Surabaya misalnya jam 7. Berarti harus berangkat dari Madiun jam berapa? Jam 5 Ustaz. Wah ya ini enggak, ini mesti jalannya 150 ini. 1 jam, 1,5 jam sampai ini ya. Dengan berjalan yang normal, mengantisipasi apa keterlambatan dan sebagainya, paling enggak kita berangkat jam 4, setengah 4. Berarti kita perlu apa? Memprediksi ini nanti sholat subuhnya di rest area mana. Inilah yang dimaksudkan hidayatun fi tariq. Nanti jam 7 itu langsung presentasi misalnya Mas David, ketemu dengan klien. Berarti nggak sempat apa? Sarapan di sana. Berarti kira-kira rest area mana yang apa? Menu makanannya reasonable gitu ya, bahasanya. Oh keren ya, harap ngomong murah ya. Murah enak lagi, bahasa kerennya apa? Reasonable. Masya Allah, terjangkau, masuk akal gitu. Karena kadang wes larang gak enak kan gitu, larang yang enak masih reasonable, masih bisa terima.
Maka subhanallah, ini yang dimaksudkan apa? Petunjuk di jalan. Bukan hanya kita itu tahu bahwa Islam itu jalan yang benar, tapi kita harus tahu ajaran-ajaran Islam mana. Seperti yang sekarang kita pelajari ini. Mungkin bagi sebagian terbayangkan beragama itu susah. Kenapa? Karena dia dengar nanti kalau ngaji suruh belajar tajwid. Padahal kita kemarin sudah belajar. Belajar tajwid itu hukumnya sunnah. Kalaupun fardu kifayah. Yang wajib apa? Membacanya dengan tajwid. Dan itu bisa diambil bagaimana? Dengan cara talaki, didikte. Maka bagi sebagian sudah apa? Sudah menakutkan dulu. Loh, masa aku wis umur semene kon ngapal kayak apa? Idhar, idgham, ikhfa, mat, matobi, mat jaiz, mat wajib, mat arid. Opo kuwi arid aku duwe omah. Maka subhanallah, orang kalau tidak memahami ajaran Islam, mana yang wajib ain, mana yang fardu ain, mana yang sunnah, mana kadar minimal seperti yang sedang kita baca. Beragama jadi menakutkan, beragama menjadi berat. Nanti pada maghrib kita akan bahas inna dina yusrun. Beragama itu mudah. Kapan? Seperti tadi, ketika kita jalan di tol itu tahu ini rest areanya. Oh, rest area mana ini? Saradan ini termasuk agak besar. Yang setelahnya kecil. Nanti agak besar lagi yang dekat Surabaya. Apal ya? Nah, ketika apal seperti itu enak berjalan. Maka demikian pula ketika kita tahu agama ini, mau mempelajarinya. Oh, saya ini cocoknya belajarnya ini. Oh, prioritas saya di sini. Beragama menjadi mudah. Itulah apa? Hidayatun ila tariq dan hidayatun fi tariq. Petunjuk menuju agama dan petunjuk dalam agama. Sehingga kita bisa apa? Meniti agama itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah memerintahkan kepada kita dengan mengabarkan, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan ingat, Allah sudah memberikan warning, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu jalannya Allah, yakni agama Allah, yaitu agama Allah yang Dia ridhai untuk hamba-hambanya dan tidak diridhai bagi mereka agama selainnya. Dan ini yang prinsip yang harus kita pegang. Jadi subhanallah, ya inilah keyakinan kita. Yang anehnya hari ini dipertanyakan keyakinan ini. Jadi ketika muncul orang-orang yang berpikiran apa? Sekuler, liberal, yang mereka menuntut pemisahan antara agama dan negara. Tapi mereka sekarang masuk menggunakan instrumen negara, menyusup, memiliki agenda tersembunyi. Ya kita tahu, itu ya. Dikiranya kita nggak tahu bahwa mereka memanfaatkan ini instrumen negara untuk apa? Memaksa kita merubah keyakinan. Apa yang harus kita rubah? Mengatakan semua agama sama. Loh, katanya apa? Jangan ikut campur dalam keyakinan. Sekarang berbalik. Itulah orang-orang ahli batil itu selalu apa? Inkonsisten. Mereka nggak bisa konsisten dengan kebatilannya,
Karena kebatilan itu selalu bisa dibantah. Maka ketika dibantah di sini lari ke sana. Akhirnya jadi orang yang mencela. Maka muncul dialog gitu ya, yang banyak diposting di medsos. Jangan mengatakan kafir. Hormatilah semua agama. Allah saja mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami loh. Al-Quran saja toleran. Nah, ternyata apa? Mereka lupa. Ini di surat apa? Al-Kafirun. Bukan al-toleran. Gitu ya. Ini Al-Kafirun suratnya. Berarti apa? Kalimat kafir ini apa? Memang terminologi yang ada. Bahkan ada pada setiap agama. Agama lain yang mengatakan saya apa? Kafir menurut versi agama mereka. Dan saya terima itu karena apa? Saya yakin ini sebagai agama yang benar. Baik, sampai poin ini dulu. Mungkin kalau ada koreksi, tambahan, pertanyaan. Bagaimana dengan pembagian tentang hidayatul irsyad wal bayan? Itu dilihat dari apa fungsinya. Jadi kita butuh dua hidayah yang lain, yaitu hidayah berupa apa? Penjelasan dan pemaparan. Kita butuh apa? Pengetahuan. Itu namanya hidayatul irsyad. Sedangkan hidayatul taufiq adalah apa? Petunjuk. Yang ini hidayatul irsyad wal bayan ini dimampui semua orang yang punya ilmu. Sedangkan hidayatul taufiq apa? Terbukanya hati. Setelah orang punya wawasan, tidak semua mau tergerak. Nah, itulah namanya hidayatul taufiq, dan itu hanya siapa? Allah yang memilikinya. Demikian pula tadi kembali kepada apa? Petunjuk kepada jalan yang lurus, petunjuk di jalan yang lurus. Ini apa? Masuknya sebenarnya pada hidayatul irsyad wal bayan. Orang yang punya ilmu bisa menunjukkan mana jalan yang lurus, petunjuk di dalam jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan bagi yang telah hadir di studio maupun yang menyimak lewat streaming maupun siaran TV kabel. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.